It's your turn to get your hands dirty now. London tahun 2011, di mana saat itu kota ini sedang kacau. Kerusuhan besar meledak di berbagai penjuru, ditandai dengan penjarahan, pembakaran toko-toko, bentrokan antara warga dan polisi, serta menyebabkan 5 orang tewas. Dalam kekacauan ini, sekelompok pemuda memanfaatkan situasi untuk merampok toko perhiasan dengan mengendarai sepeda motor mereka. Mereka adalah Jack, Mason, Esai, dan beberapa rekannya. Setelah sukses menjebol sebuah toko, pemilik toko kemudian keluar untuk mencoba menghentikan mereka. Mason hampir tertangkap, namun Jack tanpa ragu menembak mati sang pemilik toko. Meskipun pembunuhan itu tak direncanakan, mereka tetap membawa hasil rampokan ke tempat persembunyian dan menyerahkannya pada seseorang bernama Gabby. Saat mencoba kabur ke rumah aman lain, mereka kemudian dihentikan oleh pasukan anti huru-hara. Mereka mencoba melarikan diri lewat ganggang sempit, namun akhirnya tertangkap juga. Beberapa hari kemudian, Dominic, seorang pekerja konstruksi biasa, tengah bekerja bersama rekan-rekannya. Mereka membahas berita di koran soal kerusuhan. Salah satu dari mereka kemudian menyalahkan polisi karena insiden ini dipicu oleh kematian Mark Dugan 2 hari sebelumnya. Setelah selesai bekerja, Tommy pergi ke rumah sakit untuk menemui istrinya bernama Alice yang saat ini sedang hamil. Di sana, mereka mengetahui bahwa bayi mereka berjenis kelamin laki-laki. Sebagai permintaan maaf karena datang terlambat, Tommy kemudian memberinya kalung emas. Saat hendak pulang, mereka sempat berpapasan dengan seorang pria bertato yang memandangi mereka dengan tajam. Di rumah, Tommy dan Alice bermesraan dan Tommy berjanji akan selalu melindungi keluarganya. Alice ternyata bekerja sebagai petugas pembinaan remaja bermasalah. Suatu hari, Jack mendatangi pusat rehabilitasi tempat Alice bekerja. Alice mencoba membimbing Jack agar memperbaiki hidupnya, tapi Jack justru meremehkan upayanya dan mengatakan bahwa ia lebih memilih hidup di penjara. Tak lama kemudian, Esai datang terlambat untuk sesi pembinaan. Alice mengancam akan melaporkannya, namun Esai malah menampar Alice. Jack kemudian memperingatkan Esai bahwa ruangan itu dipantau CCTV. Esai pun kemudian kabur, meninggalkan Alice yang trauma dan mengunci diri di ruangan. Saat menonton berita kerusuhan, Alice menyadari bahwa jam tangan yang dikenakan oleh Jack adalah barang hasil rampokan. Ia pun langsung menelepon Tommy dan menceritakan temuannya. Malam itu, saat Alice keluar dari kantor dan mencoba untuk menelepon Tommy, ia diserang oleh seorang pria bertopeng yang memecahkan kaca mobilnya dan memukulnya hingga tak sadarkan diri.
Alice kemudian dibawa ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat amat kritis. Tommy tiba di sana dan melihat istrinya dalam keadaan mengenaskan dengan leher dibalut oleh penyangga. Alice mengatakan bahwa para pelaku perampokan mendatanginya, tapi ia terlalu takut untuk menyebut nama-namanya. Tiba-tiba Alice mengalami pendarahan hebat dan menjerit kesakitan. Dokter kemudian menyatakan bahwa ia mengalami keguguran. Tommy hanya bisa menangis pilu di luar ruang operasi. Setelah kejadian itu, Tommy mencoba membantu Alice pulih dari traumanya. Namun luka batin Alice terlalu sangat dalam. Ia mengungkapkan bahwa penyerangan itu telah merusak sistem reproduksinya sehingga ia tak bisa hamil kembali. Dengan hati hancur, Alice akhirnya menyerahkan kunci rumahnya kepada Tommy dan pergi meninggalkan pernikahan mereka. Tommy yang ditinggalkan sendiri hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan ranjang bayi yang telah mereka siapkan. Beberapa waktu kemudian, Tommy mendatangi temannya bernama Kelvin dan meminta informasi tentang di mana Jack dan teman-temannya di penjara. Kelvin mengatakan bahwa mereka dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan remaja Grapesmere. Dengan tekad penuh dendam, Tommy melakukan tindakan kriminal dengan sengaja menyerang seorang polisi. Ia langsung dikepung dan menyerahkan dirinya dengan senyum tipis di wajahnya, di mana semua ini sudah ia rencanakan. You do not invite leniency. The severity of the assault, 2 years, Gravesmere young offenders. Don't even look at me! Ia pun kemudian jatuhi hukuman 2 tahun penjara dan dikirim ke penjara Grapesmere. Saat tiba di sana, Tommy langsung mendapatkan perlakuan kasar dari seorang petugas, di mana salah satunya memukul wajahnya hingga lebam. Ia kemudian didaftarkan sebagai narapidana A1019, di mana ia menjalani pemeriksaan fisik, sidik jari, dan bahkan pemeriksaan tubuh secara menyeluruh. Setelah semua proses selesai, ia kemudian dibawa melewati lorong penjara, di mana para narapidana lain meneriakinya. Begitu masuk ke sel, ia bertemu dengan Harry, yaitu teman sekamarnya. Tak lama, alarm penjara kemudian berbunyi karena ditemukan seorang narapidana bernama Bob yang sudah tak bernyawa, terikat dan disuntik racun. Harry kemudian berkomentar dengan dingin, di mana ia berkata bahwa keadilan telah ditegakkan. Hari-hari di penjara dijalani Tommy dengan penuh pengamatan. Harry memberitahunya tentang Jack, Mason, Esai, dan narapidana lain seperti Engelpes dan Siko. Jack sendiri terlihat dekat dengan penjaga penjara bernama Jackie Nash yang juga terlibat dalam penyelundupan narkoboy ke dalam penjara. Sementara itu, di kantin, Harry dan Tommy sering mendapatkan olok-olokan dari Engelpes dan Siko. Suatu hari, seorang narapidana bernama Patrick kemudian mencoba untuk menyerang Engelpes karena kesal dengan narkoboy yang buruk, tapi malah ditertawakan oleh para penjaga. Di gym, Tommy menyaksikan kekerasan yang brutal terjadi lagi dan kenangan tentang Alice terus menghantui pikirannya. Ia makin yakin untuk membalaskan dendam. Ia kemudian mulai mendekati Mason dan kelompok muslim di penjara. Melalui seorang narapidana bernama Pahal, Tommy diajarkan tentang tobat dan pengampunan. Namun, dendam dalam hatinya belum reda. Ia lalu segera menyusun sebuah rencana di mana ia memukuli Esai habis-habisan untuk mendapatkan informasi.
Esai mengaku bahwa ia hanya menampar Alice, sementara Jack lah yang menyerangnya di mobil. Tommy pun kemudian menghajarnya dengan kursi sampai Esai berdarah-darah. I'm gonna fucking take your life. I swear. That was my girl. Wait, you some guy. I won't have nothing to do with that attack. Ketika Harry menanyakan alasan Tommy begitu berani, Tommy hanya menjawab bahwa semua ini demi sebuah kata, yaitu keadilan. Come, man. Have a seat, cuz. Grow, cuz. Jack mencoba bersikap ramah kepada Tommy, menawarkan rokok dan kopi. Ia bahkan berterima kasih karena Esai telah disingkirkan. Tapi jelas ini hanya permainan manipulasi. Tommy kemudian meminta bantuan narapidana lain bernama Patrick untuk membuatkan senjata. Dengan imbalan ia akan menulis surat kepada pacarnya. Ia kemudian menajamkan senjata itu di malam hari, bersiap menghadapi Jack dan Siko. Keesokan harinya, saat narapidana berkumpul di aula, Jackie menawarkan Tommy untuk masuk ke jaringan narkoboy. Seorang narapidana aneh bernama Genghis tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan bahwa Tommy adalah anarkis. Namun sebelum terjadi kekacauan, Pahal mengajaknya untuk berdoa. Mason mendekati Tommy dan memperingatkan bahwa Jack adalah orang yang sangat berbahaya. Ia juga mengaku punya anak perempuan dan ingin memperbaiki hidupnya. Sementara itu, Jackie makin terang-terangan menyalahgunakan kekuasaannya, bahkan mencuri sepatu olahraga dari paket kiriman narapidana lain. Di kamar mandi, Angel Pest menghajar Harry karena utang narkoboy. Tommy kemudian segera datang dan kemudian mengancam Angel Pest dengan senjatanya. What? Pussy turn Batman, yeah? Saat perkelahian pecah, Angel Pest kemudian terpeleset dan kepalanya terbentur lantai hingga tewas. Tommy kemudian membunuh Siko dan menyembunyikan jasadnya di kamar mandi. Saat Jack keluar dari sel, Tommy langsung menyerangnya dan menuduhnya sebagai pelaku penyerangan terhadap Alice. What can they do to a man like me? You ain't built for no it's like this. You ain't got in to see it through. See, I'm a warrior. Some business now. Yeah, like merging empires, you know. Fiddler. Oh, fuck's sake. Mereka berkelahi hingga Jackie melerainya dan memasukkan Tommy ke sel isolasi dalam keadaan buligir. Di tempat lain, Jack memperingatkan Mason agar membunuh Alice atau anak Mason akan jadi target. Saat Jackie menyiksa Tommy di sel isolasi, petugas Casey kemudian datang menyelamatkannya dan segera melaporkannya. Casey kemudian membawa Tommy kembali ke selnya. Harry yang melihat kondisi Tommy babak belur kemudian membantu merawatnya. Keesokan harinya, Mason akhirnya mengakui bahwa Jack memanipulasi semua orang. Dalam kilas balik, kita bisa melihat bahwa benar Jack lah pelaku bertopeng yang menyerang Alice. Di ruang kunjungan, Jack bahkan mengisyaratkan ancaman kepada anak Mason dan ibunya. Tommy kemudian meminta Harry untuk memulai kerusuhan di ruang makanan.
Saat kekacauan terjadi, Tommy membunuh Chico dan kemudian mengejar Jack. Mereka kemudian segera bertarung dengan brutal. You know I'm gonna play with her for a long time before I kill her. Tommy berhasil menikam Jack di perut, namun matanya sendiri tertusuk tongkat kayu. Petugas kemudian segera datang dan membawa Tommy segera ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, Mason akhirnya dibebaskan dari penjara. Sementara itu, Tommy yang kini hanya memiliki satu mata, berjalan perlahan di lorong penjara dengan kepala tegak dan senyum kecil. Ia merasa senang karena telah menuntaskan misinya untuk membalas dendam karena Jack kini diyakini telah tewas. Dengan begitu, film pun tamat. Dan itulah kisah kelam Opender, perjalanan seorang pria biasa yang kehilangan segalanya hingga berubah menjadi monster. Di dunia yang kejam, kadang keadilan tak kunjung datang. Dendam pun terasa sebagai satu-satunya jawaban. Tapi seperti yang kita lihat, meskipun Tommy berhasil membalaskan perbuatan mereka, ia juga kehilangan masa depannya, bro. Istrinya pergi, bayinya meninggal, hidupnya habis di penjara, dan matanya tinggal satu. Jadi ketika dunia merampas segalanya dari kita, bisakah kita tetap bertahan sebagai manusia? Tulis di kolom komentar. Pesannya, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah dengan keadilan, dan jika bisa, tambahkan belas kasihan biar sedikit afdol. Karena kalau semua orang main hakim sendiri, dunia ini akan berubah jadi rimba. Dan satu lagi, tetap berhati-hati, jangan pernah meremehkan pria pekerja bangunan yang terlihat kalem, di mana bisa saja di balik helmnya yang tersembunyi dendamnya segede gaban. Oke teman-teman, itu dia untuk alur cerita dari film Opender kali ini. Jika kalian suka atau kalian mempunyai rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan tinggalkan jejak berupa komentar. Dan terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan kebahagiaan di setiap hari-harinya. Oke, salam hangat dari Melong Film untuk kalian sekeluarga. Terima kasih banyak, see you next time. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.